Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu aku lagi. Selamat datang di channelku ya, Elamak Handmade. Seperti yang sudah aku janjikan di video sebelumnya, kita membuat shawl atau scarf ya, dengan motif Elizabeth Stitch. Nah, di video kali ini kita bikin tutorialnya membuat topinya dengan ada pom-pom. Tapi di sini aku tidak bikin pom-pomnya ya, karena teman-teman pasti bisa ya, mudah sekali bikin pom-pom. Di video sebelumnya, ini kita bikin shawl motif Elizabeth Stitch dengan dikasih rumbai bunga kelopak 4, bunga dengan 4 kelopak maksudnya. Ini cocok sekali matching, cantik tampilannya dengan dipermanis saat musim dingin atau emang tinggal di daerah dingin, memakai shawl kemudian dengan topi seperti ini keren banget loh. Oke, yuk kita lihat cara buatnya. Jadi kalau teman-teman punya topi seperti ini atau topi yang sudah ada, itu teman-teman bisa menjadi patokan ukurannya ya. Nah, ini panjangnya sekitar 32 atau 33 cm, teman-teman bisa bikin ya. Jadi teman-teman ukur dulu. Kalau teman-teman nggak punya topi, teman-teman bisa membuat rantai, kemudian ukur sebanyak sepanjang 32 cm atau 33 cm, oke. Kemudian chainnya itu kelipatan 2, jadi harus bisa dibagi 2 ya, multiple 2 plus 4. Nah, aku di sini bikin 70 ya, 70-an rantai, kemudian tambah 4. Lalu Elizabeth Stitch kita bikin di lubang yang keempat. Di lubang yang keempat ya. Kita di lubang yang keempat itu bikin single crochet dan HDC, tapi tidak diselesaikan. Ya, kita bikin, simak sayangku, single crochet, oke. Ada 2 loop, lalu ambil di lubang yang sama, kita HDC itu ya. Lalu ada di 4 loop, kemudian keluarkan, kemudian bikin 1 rantai. Lalu kita skip 1 rantai, oke. Ambil lagi kita single crochet dan HDC yang tidak diselesaikan, sehingga di hooknya ada 4 loop seperti ini. Ambil benang, keluarkan, kemudian buat 1 rantai. Jadi motifnya seperti itu, bikin single crochet, HDC tidak diselesaikan, oke. Kemudian keluarkan, bikin 1 rantai, skip 1 lubang. Perhatikan sekali lagi, skip 1 lubang, kemudian kita bikin single crochet, lalu HDC, kemudian ada 4 loop, keluarkan, buat 1 rantai, skip 1 rantai lagi, skip 1 rantai, kemudian bikin SC dan HDC sehingga ada 4 loop, kemudian keluarkan, lalu bikin 1 rantai. Terus seperti itu motifnya. Nama motifnya Elizabeth Stitch. Single crochet, kemudian kita ambil tusuk HDC seperti ini, tarik, keluarkan, buat 1 rantai. Lalu skip 1 rantai, bikin single crochet, HDC, kemudian keluarkan, buat 1 rantai. Terus motifnya sampai nanti habis ke ujung nanti. Nah, motif ini bisa dilihat di sini ya, di kartu ini ya, oke. Jadi sudah ada di video sebelumnya. Jadi kita bikin sampai ke ujung. Nah, ini sudah selesai sampai ke ujung.
Kalau udah selesai, kita bikin 3 rantai, 3 chain, balik, chain 3 and then turn, and then the same, single crochet, HDC, but not yet finish, and then make 1 chain. Oke, ini sama tadi ya motifnya. Perhatikan, kemudian kita skip 1 lubang. Nanti kalau teman-teman praktek nampak jelas mana stitch atau space atau lubang yang akan kita buat single crochet dan HDC-nya ya. Perhatikan di sini. Jadi skip 1 lubang sama rumusnya ya. Polanya. Ini pola yang sangat mudah. Bikinnya cepat, praktis, simpel, hasilnya cantik. Oke? Sayangku, sekali lagi ya. Aku jelaskan dengan detail polanya ya. Pola Elizabeth stitch itu ini kelipatan 2, oke? Kemudian kita bikin single crochet dan HDC, tapi tidak diselesaikan, kemudian diselesaikan, lalu bikin 1 rantai. Selanjutnya skip 1 lubang, terus kita bikin lagi sama single crochet dan HDC. Oke, ini sampai di ujung, perhatikan. Jadi ini sampai dengan kelebaran berapa sentimeter nanti motifnya terus ya, bolak-balik seperti ini. Kalau sampai di ujung, kita bikin yang nggak 1 chain, tapi kita bikin 3 chain, kemudian balik, kemudian di lubang yang ini kita bikin. Oke, nanti kelihatan banget kok kalau teman-teman udah praktek ya. So, tip dari aku, benangnya matching dengan yang salnya ya, jadi 1 set kan. Ini kebetulan aku warnanya habis, tapi ini yang hijau ini jenisnya sama, jadi tanggung mau beli 1 ya, jadi akhirnya udah aku pakai ini aja, warna hijau untuk belakangnya ya, jadi nanti dipakainya di bagian belakang, nggak masalah. Jadi kemarin itu ya, kalau teman-teman mau bikin sama sal sama topinya, itu persiapkan 6 gulung yang beratnya 50 gram ya. Jadi nanti nggak kehabisan benang. Kayak aku ini ternyata 5 gulung nggak cukup, menghabiskan 6. Nah, ini kalau teman-teman sudah sampai sepanjang kira-kira 43 cm ya, sudah cukup. Jadi ini panjangnya sekitar 43 cm ya. Kalau lebar kan tadi kita udah ukur ya, yang di awal tadi. Nah, kemudian kita lipat 2 seperti ini. Tuh kan jadi belang ya, gara-gara kehabisan benang. Jadi teman-teman nanti supaya nggak kehabisan benang, siapkan 6 gulung ya. Tapi tergantung berat benangnya juga mungkin ya. Kalau benang yang satu gulung 100 gram mungkin nggak nyampe 6 ya. Nah, kalau sampai di ujung sudah mendapatkan kelebaran kepanjangan yang kita inginkan, kita bikin single crochet ya. Kita bikin single crochet, kenapa? Itu untuk mempermudah saat menyambung ke bagian yang satunya. Untuk bisa dijahit atau bisa pakai hook pen. Seperti itu ya teman-temanku sayang. Setelah selesai
pinggirannya kita tambah single crochet. Kemudian sekarang tahap penyambungan. Ini nyambungnya seperti biasa, mudah ya. Kita bikin single crochet. Kita ujung-ujungnya perhatikan di sini, atau kalau teman-teman punya cara lain silakan ya. Yang penting rapih ya. Bisa dengan jarum, bisa dengan jarum jahit atau pakai hook pen ya. Nah, cara menyambungnya dengan single crochet seperti ini. Simak sayangku, cintaku. Ini sangat mudah sekali ya. Tinggal bikin segi 4, sesuaikan ukurannya, kemudian sambung setelah mendapatkan ukuran yang dibutuhkan. Sambung dengan menggunakan tusuk single crochet. Seperti ini. Kita pertemukan ujung dan ujungnya ini seperti ini. Oke. Kemudian kita bikin single crochet. Cara menyambungnya sangat mudah, bisa pakai jarum biasa nggak masalah, cara seperti ini juga nggak masalah ya. Yang penting hasilnya rapih ya, karena nanti kan sambungannya ini kita taruh bagian dalam ya. Jadi nanti teman-teman saat menyambungkannya perhatikan bagian luar atau bagian dalamnya ya. Emang hampir sama sih, kadang kita susah juga nih mana bagian luar bagian dalam. Untuk motif ini hampir sama ya gitu. Jadi kita bagian yang wrong side-nya, oke, kita sambung dengan single crochet. Nanti setelah selesai baru kita balik. Oke sayangku, teman-temanku sayang, sekedar mengingatkan ya, kalau yang baru pertama kali lihat video ini, mampir di channel aku, please supportnya ya. Jangan ragu-ragu untuk subscribe. Asli nggak nyesel deh, karena nanti teman-teman akan mendapatkan banyak hal seputaran rajutan dan lain-lainnya ya. Rajutan, bikin tas, sal, sepatu, aksesoris dan lain sebagainya. So teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kemudian bunyikan loncengnya supaya terus update setiap video-video yang aku upload. Jadi aku usahakan 1 kali dalam seminggu ya. Kalau bisa aku usahakan seminggu 2 kali atau minimal 1 kali deh gitu. Nah teman-teman, ini kita sudah selesai menyambung. Sekarang kita jahit pakai jarum ya. Kita ambil benang secukupnya seperti ini, di lubang-lubangnya kita jahit seperti ini untuk atas topinya ya. Setelah sampai ke ujungnya nanti teman-teman bisa tarik. Kemudian untuk lebih menyatukannya teman-teman jahit ya, supaya lebih rapat nanti. Terus kasih pom-pom untuk mempercantik tampilannya. Buat pom-pomnya gampang banget ya. Jadi aku hanya pakai jari-jari, nggak pakai alat. Pakai jari-jari gulung benang secukupnya. Kemudian ikat tengahnya, lalu gunting. Gampang banget, makanya nggak aku bikin cara buat pom-pomnya. Pom-pom ini untuk menutupi ujungnya yang kurang cantik. Tapi kalau teman-teman menggunakan jenis benang lain bisa rapih ya, tanpa pom-pom pun nggak masalah. Nah udah selesai, kita tarik yang kuat, lalu kita ikat, kemudian jahit lagi sampai lubangnya tertutupi dan benar-benar kuat ya, oke?
Selesai sudah ya, tanpa pom-pom juga bagus. Ini bisa lipat 2 atau lipat 1. Oke? Nah, untuk mempercantik, aku kasih pom-pom dengan warna yang lebih tua ya. Nggak bisa pakai benang yang aku pakai untuk topinya, karena beda. Teksturnya nggak cocok untuk bikin pom-pom. Jadi bikin pom-pom aku sarankan pakai benang wol ya teman-teman. Kalau benang wol bagus untuk bikin pom-pom. Oke? Duh, lega rasanya selesai sudah video tutorial untuk topi ini. Sehingganya sudah 1 set dengan salnya. Cantik kan? Matching warnanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman pada sehat ya, aku juga sehat, jadi bisa terus berkarya. Jadi teman-temanku sayang, terima kasih banyak atas supportnya, watching time-nya. Semoga teman-teman semuanya pada sehat, sehingga bisa ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.